Pemirsa, bagi artis Ayu Azhari dan Firda Kusler, menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran ini kesibukannya sebagai ibu rumah tangga kian bertambah. Karena selain sibuk menyiapkan berbagai keperluan untuk merayakan Lebaran, kedua artis ini juga disibukkan dengan mengurus anak-anaknya yang tergolong banyak dan usianya masih kecil. Ayu Azhari mempunyai 4 orang anak, yang pertama bernama Muhammad Hasan berusia 13 tahun. Sedangkan yang tiga lagi yaitu Shan temannya serta buka puasa bersama. Sebagai mantan penghuni, Zarima memberi kesan bahwa setelah keluar dari LP, ia tidak lantas melupakan teman-temannya, bahkan masih ada rasa rindu kepada mereka. Bagaimana perasaan Zarima mengenai acara dan pertemuannya dengan petugas dan teman-temannya di LP Wanita Tangerang Provinsi Banten? Seneng ya, seneng, terharu gitu loh ya. Kita jadi inget lagi yang kemarin-kemarin. Cuman saya juga sedih, udah adanya juga yang ada yang meninggal dunia ya. Jadi kayaknya waktu cepat sekali gitu loh ya. Itu rasa peduli saya kepada teman-teman yang ada di sini dan juga untuk memberi semangat kepada mereka bahwa saya juga pernah berada di dalam supaya jangan putus asa dan untuk memberi mereka semangat lah. Ketika melakukan kunjungan ke LP Wanita Tangerang, apakah Zarima bertemu dengan teman-teman lamanya yang belum dibebaskan? Ini semuanya ada di sini, ini baby, Ini kalau pagi Lamumun, latihannya. ini semua ini yang ada di sini nih, siapa? Desna, semuanya. Bagi Zarima, kedatangan ke LP Tangerang mengingat kembali kenangan sewaktu menjadi penghuni LP selama 3 tahun 9 bulan. Di saat saya masih berlatih vokal, di saat saya sedang menyanyi, ataupun di saat saya sedang waktu luang baca buku ya, ataupun sedang belajar ya sama teman-teman, sedang mengaji. Puasa tahun ini merupakan puasa pertama kalinya dijalani Zarima setelah ia bebas. Lantas bagaimana ia menjalaninya? Sama seperti di dalam, cuman di luar itu kayaknya cepet juga waktu karena kan saya banyak kegiatan. Karena banyaknya kegiatan jadi kayaknya waktu juga nggak terasa, tiba-tiba sudah sore. Ya godaan sih ada ya dari teman-teman gitu, tapi ya alhamdulillah lah karena saya sibuk jadi bisa saya atasi dengan ilmu dan dengan kesibukan saya bisa atasi. Saya sekarang sibuk menjadi presenter dan juga saya sibuk dipanggil juga untuk menyanyi di beberapa tempat. Apa saja harapan Zarima di bulan puasa ini? Semoga pertama teman-teman saya sih supaya tetap tabah, sabar dan tawakal karena waktu akan cepat berlalu kok. Mereka juga akan menjadi seperti saya juga di luar nanti akan bisa juga berprestasi dan juga akan bisa mencari nafkah di jalan yang diridhoi oleh Allah dan juga saya berharap di bulan ini agar semua segala cita-cita saya tercapai. Selama bulan puasa ini aktivitas selebriti tetap berjalan. Redaksi Cek dan Recek telah mengumpulkan sejumlah berita singkat dan menarik yang sayang jika Anda lewatkan. Keceriaan pelawak Ginanjar dalam setiap penampilannya di atas panggung ternyata tidak dibarengi dengan keceriaannya dalam kehidupan nyata. Karena di usianya yang sudah 38 tahun, pelawak bertubuh mungil ini masih hidup sendiri alias melajang. Padahal teman-teman sebayanya sudah banyak yang berkeluarga dan punya anak. Ketika Cek dan Ricek menanyakan hal itu, pelawak yang sering menirukan gaya penceramah kondang AA Jim ini terlihat tidak mampu menyembunyikan kesedihannya. Bahkan Ginanjar juga melontarkan penyesalannya karena telat menikah. Coba gue dari dulu ya nikah ya. Kenapa ya melamban-lambankan menikah akhirnya jadi telat seperti ini. Harusnya saya udah bawa anak yang masih kecil ya gak? Udah punya anak lucu 2 tahun paling enggak 3 tahun anaknya 4 tahun mungkin atau sekarang saya belum kawin sementara kalau saya nikah belum tentu langsung punya anak ya. Suka malu aja gitu, malu yang lain sudah punya anak banyak, Ginanjar malah belum kawin-kawin acan. Menurut Ginanjar, sebenarnya ia sudah pernah menjalin hubungan asmara secara serius dengan wanita yang dicintainya tapi selalu kandas di tengah jalan. Nggak tahu saya penyebabnya apaan gitu ya. Ada yang kalau dibilang kagak laku ya muka saya ya cuma beda tipis doang sama Roger ya kan, beda tipis doang sama Primus. Kalau dibilang nggak laku ya banyak juga wanita yang tergila-gila sama saya. Tapi ya mungkin belum sampai ke depan pintu gerbang pernikahan saja. Ya itu karena bagaimanapun Tuhan punya kehendak lain. Meski ada rasa sesal karena hingga kini belum juga menikah, namun Ginanjar mengambil kondisi yang terjadi pada dirinya itu dari sisi positifnya. Saya merasa bangga karena di tengah-tengah teman-teman yang suka ribut rumah tangganya, cuma saya nggak pernah ribut rumah tangga. Cuma istri saya yang nggak pernah main serong.
karena memang belum punya istri kan gitu. Lalu kapan Ginanjar akan mengakhiri masa lajangnya? Saya nggak bisa janji gitu, nggak bisa janji kapan, tapi manakala saya nanti, tiba-tiba, apa namanya, jatuh cinta sama seseorang dan saya tekadkan untuk menikah, maka langsung aja deh saya kawin dah gitu. Di tengah kesibukannya menyiapkan berbagai keperluan untuk Hari Raya Idul Fitri nanti, artis Ayu Azhari dan Firda Kusler juga direpotkan dengan mengurus anak. Apalagi anak mereka banyak dan masih kecil. Lalu bagaimana para selebriti ini mengatasi kesibukan menjelang Hari Raya Lebaran nanti sambil mengurus anak-anak? Kita simak saja liputannya berikut ini. Pemirsa, bagi artis Ayu Azhari dan Firda Kusler, menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran ini kesibukannya sebagai ibu rumah tangga kian bertambah. Karena selain sibuk menyiapkan berbagai keperluan untuk merayakan Lebaran, kedua artis ini juga disibukkan dengan mengurus anak-anaknya yang tergolong banyak dan usianya masih kecil. Ayu Azhari mempunyai 4 orang anak, yang pertama bernama Muhammad Hasan berusia 13 tahun. Sedangkan yang 3 lagi yaitu Shan Azad 8 tahun, Maryam 7 tahun, Sulaiman Atik 5 tahun, sementara Firda mempunyai 5 orang anak. Dua anaknya Raffi dan Ilham telah berusia remaja, yaitu 18 dan 15 tahun. Sedangkan 3 lagi yaitu Della serta si kembar Nakula dan Sadewa masih berusia kanak-kanak yaitu 10 dan 4 tahun. Tentang kesibukan menyiapkan lebaran sambil mengurus anak, Ayu dan Firda berkomentar. Ya repot sih repot, nggak repot juga nggak repot, jadi aku hadapi aja. Ya memang orang punya anak ya semua pasti ada senangnya, ada repotnya, ada sibuknya, ya biasa. Jelas repot banget. Nah, yang repot sih sebenarnya cuma si kembar aja. Cuma dia sekarang udah bisa diatur. Jadi pagi-pagi kegiatannya udah di-set. Jadi pas bangun tidur langsung mereka makan di meja makan. Terus ya mandi. Saya yang mandiin. Untuk mengurangi kesibukannya, Firda tidak dibantu oleh pembantu rumah tangga ataupun babysitter. Sedangkan Ayu memakai jasa pembantu rumah tangga atau untuk mengurangi kerepotannya. Saya tidak pernah terpikir untuk memakai jasa pembantu yang part time. Soalnya gini ya, kerjaannya juga nggak maksimal karena mereka kan pasti yang dadakan gitu, nggak mungkin mereka juga langsung bisa tahu mau kita kayak gitu kan. Ada satu yang lebaran nggak pulang di rumah, harus ada orang dewasa yang mengawasi karena mereka tergolong masih terlalu kecil ya untuk aku nggak bisa ngelepasin anak-anak sendiri di rumah. Untungnya bagi Firda, kesibukannya menyiapkan keperluan lebaran sambil mengurus anak terbantu oleh suaminya Harold Kusler. Untungnya suami saya tuh atlet dan berbadan besar, jadi bisa dipergunakan untuk sama-sama nyuci baju. Lalu bagaimana dengan Ayu yang single parent? Apakah sanggup mengatasi kerepotan sendiri? Ya udah biasa ya, dalam hidup itu adalah hal yang biasa. Ada keputusan ya, ada resiko gitu, jadi ya dijalani aja. Apakah Ayu dan Firda mempunyai kiat untuk mengurangi kesibukannya? Misalnya dalam hal mencuci dan menyetrika baju serta membersihkan rumah? Ditanamkan di kebiasaan mereka bahwa siapa yang bisa mengerjakan ya dikerjakan gitu. Jadi nggak terlalu beban, tidak terlalu masalah. Dan masalah rumah juga nggak terlalu repot. Kami terbiasa membersihkan rumah sendiri. Mesti ada trik gitu loh. Jadi kayak misalnya baju tidur bisa dipakai 3 hari gitu loh. Jadi jangan langsung main dicuci. Jadi gantung aja, dijemur kayak gitu. Terus setrikaan juga gitu. Jadi pakai bajunya juga kan kebetulan libur ya. Jadinya nggak repot-repot. Nggak usah yang bajunya nggak usah yang ribet-ribet. Pakai yang simpel, yang gampang. Jadi modalnya cuma dijemur, pakai minyak wangi. Dengan kesibukannya menyiapkan lebaran sambil mengurus anak, kapan mereka meluangkan waktu untuk refreshing? Sejak masuk bulan Ramadan aku pengen agak lowong sedikit, ada waktu untuk sendiri, untuk introspeksi, untuk lebih banyak beribadah gitu loh, untuk supaya nggak rugi lah menjalani bulan Ramadan, supaya banyak hal yang bisa didapat di sana gitu. Biasanya suami tahun baru, jadi bayarannya tahun baru gitu. Kita ya jalan-jalan dan itu pilihan, pokoknya pilihan ibu, nggak boleh diganggu gugat gitu. Jadi kalau misalnya saya minta tahun ini ke Bali ya harus.
Saya Ulfa Duyanti mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1424 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Amin. Maafin ya, maafin. Pemirsa Cek dan Recheck, saya Rosa mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.